Setiap episode Dragon Ball Daima selalu bikin fans penasaran. Dan yang terbaru ini nggak main-main. Episode berjudul Gomah bener-bener nge-shock penonton dengan twist yang nggak disangka-sangka. Tapi ada satu momen di awal episode yang bikin perdebatan lama di Dragon Ball kembali panas, yaitu soal Dragon Ball ajaib yang selama ini kita kenal. Episode 17 langsung melanjutkan cerita dari episode sebelumnya, di mana Dr. Arinsu bersama Majinku dan Majindu berhadapan langsung dengan Goku dan timnya. Tapi yang bikin suasana makin tegang adalah ketika Goku sadar kalau Arinsu ternyata udah menguasai Dragon Ball alam iblis ketiga dan terakhir. Situasi makin panas sampai tiba-tiba Shin muncul dan membuka rahasia besar yang bikin Arinsu syok berat. Yang lebih mengejutkan lagi, Arinsu ternyata bukan orang sembarangan. Dia adalah saudara perempuan Shin. Jadi gimana kelanjutannya? Apakah ini bakal mengubah cara kita melihat Dragon Ball selama ini? Satu hal yang pasti, episode ini bikin hype Dragon Ball Daima makin gila. Shin akhirnya mengungkap alasan kenapa mereka semua berubah jadi anak-anak. Itu semua gara-gara Gomah. Dan satu-satunya cara buat balik ke tubuh asli adalah dengan mengumpulkan Dragon Ball. Jadi, tanpa basa-basi, Shin langsung nanya ke Arinsu, bisa nggak kita ambil bola terakhir? Tapi Arinsu nggak semudah itu. Dia langsung ngegas, aku punya keinginanku sendiri. Shin tahu kalau Arinsu pengen jadi Raja Iblis tertinggi, tapi ternyata ambisinya lebih dari itu. Situasi makin panas sampai Vegeta nggak sabar dan langsung motong pembicaraan. Arinsu pun ngeluarin tawaran berani. Majinnya bakal bertarung lawan salah satu teman Goku, dan pemenangnya bakal dapat ketiga Dragon Ball. Piccolo curiga, soalnya mereka punya 2 bola sementara Arinsu cuma 1. Kamu nggak dalam posisi buat nawar katanya. Tapi Arinsu cuma nyengir dan bales dengan santai. Kalau kalian nggak setuju, aku bakal hancurin Dragon Ball ini sekarang juga. Semua langsung diam, tegang, sampai akhirnya Goku terpaksa menerima tantangan itu. Tapi tunggu dulu, Dragon Ball bisa dihancurin. Ini bikin perdebatan lama di Dragon Ball kembali muncul. Seberapa keras sebenarnya Dragon Ball? Sejak dulu ada satu pertanyaan yang selalu bikin penggemar Dragon Ball penasaran. Apakah bola naga bisa dihancurkan? Dari berbagai momen di anime dan manga, jawabannya selalu berubah-ubah. Kadang terlihat kuat dan tak bisa dihancurkan, tapi di momen lain ada bukti kalau bola ini ternyata bisa rusak. Jadi, mana yang benar? Yuk kita bahas. Pertama kali gagasan ini muncul adalah dari Kolonel Silver dari Tentara Pita Merah. Di episode 30 Dragon Ball, ada seorang pedagang yang menjual Dragon Ball palsu kepada Kaisar Pilaf. Saat Tentara Pita Merah datang, pedagang itu ngasih 1 bola palsu ke Kolonel Silver. Tapi Silver langsung sadar kalau itu palsu dan menjatuhkannya hingga pecah. Saat pedagang itu panik, Silver bilang Dragon Ball itu nggak ternilai harganya dan nggak bisa dihancurin. Dari situ, banyak fans percaya kalau Dragon Ball asli memang mustahil dihancurkan. Tapi ada 2 masalah besar dalam adegan ini. Pertama, episode ini cuma filler, jadi nggak masuk dalam cerita utama. Kedua, dalam versi asli Jepang, Silver nggak pernah bilang Dragon Ball nggak bisa dihancurkan. Dia cuma tahu kalau yang dia dapat adalah barang palsu. Jadi, pernyataan Silver nggak bisa dijadikan bukti sah kalau Dragon Ball memang kebal dari kehancuran. Salah satu bukti kuat kehancuran Dragon Ball datang dari salah satu karakter lelucon yang paling diabaikan dalam franchise ini, Yajirobe. Kalau Dragon Ball nggak bisa dihancurin, gimana ceritanya Yajirobe bisa pakai Dragon Ball Bintang 1 sebagai kalung? Saat pertama kali muncul di episode 104 Dragon Ball dan manga chapter 138, Yajirobe pakai bola naga sebagai liontin dengan lubang di tengahnya. Ini menimbulkan pertanyaan besar, gimana caranya dia ngebor lubang di Dragon Ball? Yajirobe jelas bukan ilmuwan atau teknisi, dan dia juga bukan pertarung sekuat Goku atau Vegeta. Kalau memang Dragon Ball sekeras adamantium, nggak mungkin dia bisa ngebolonginnya dengan mudah kan? Hal ini menyeratkan satu kemungkinan besar, Dragon Ball ternyata bisa dihancurin, atau setidaknya bisa dirusak. Kalau benar-benar mustahil dihancurkan, lubang di kalung Yajirobe nggak akan ada. Bukti lain muncul di Dragon Ball Z episode 62 dan manga chapter 273.
Saat pasukan Ginyu datang untuk mengambil Dragon Ball, Vegeta yang saat itu masih jahat panik dan nyuruh Krillin buat menghancurkan Dragon Ball biar nggak jatuh ke tangan musuh. Krillin udah siap menghajar Dragon Ball itu dengan tinjunya, tapi sebelum sempat melakukannya, Guldo menghentikan waktu dan merebut bola itu. Tapi ini menarik banget, karena kalau Dragon Ball memang mustahil dihancurkan, kenapa Vegeta sampai kepikiran buat menyuruh Krillin menghancurkannya? Ini makin membuktikan kalau Dragon Ball setidaknya bisa dihancurkan, meskipun kita nggak pernah benar-benar melihat ada yang sukses melakukannya. Untungnya, misteri ini akhirnya dijawab langsung oleh Akira Toriyama dalam wawancara tahun 2009 di Super Exciting Guide Dragon Ball. Dalam wawancara itu, dia menjelaskan bagaimana Dragon Ball dibuat dan menjawab pertanyaan dari penggemar. Saat ditanya tentang ketahanan Dragon Ball, Toriyama bilang, "Menurutku mereka memiliki sifat resin yang keras dan alami. Bahkan jika lubang di board di dalamnya atau rusak, setelah permohonan terkabul dan mereka menyebar, kerusakannya akan hilang begitu mereka kembali menjadi bola, dan mereka menjadi seperti baru." Jadi, ini membuktikan kalau Dragon Ball memang bisa dihancurkan, tapi mereka punya mekanisme regenerasi. Setelah Shenron dipanggil dan permohonan dikabulkan, Dragon Ball bakal menyebar dan memperbaiki dirinya sendiri, seolah-olah nggak pernah rusak. Dan berbagai bukti yang ada jelas kalau Dragon Ball nggak benar-benar tak terkalahkan. Mereka bisa pecah, bisa dibolongin, bahkan mungkin bisa dihancurkan sepenuhnya. Tapi karena mereka selalu memperbaiki diri setelah digunakan, kita nggak pernah benar-benar melihat Dragon Ball dalam kondisi rusak dalam waktu lama. Inilah yang bikin Dragon Ball seru, aturannya sering berubah, bikin fans selalu punya teori dan misteri baru buat dibahas. Kalau semua aturan di seri ini selalu konsisten, mungkin banyak momen legendaris yang nggak akan pernah ada. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Dragon Ball benar-benar bisa dihancurkan atau ada teori lain yang lebih masuk akal? Drop pendapat kalian di kolom komentar.